Setelah keluar dari sini, hiduplah dengan benar. Kau masih muda, jalan di masa depan masih panjang. Selanjutnya, marilah kita sambut dengan tepuk tangan meriah kontestan pemenang hadiah emas piano kali ini, Liu Fang, untuk memainkan lagu terbarunya yang ia ciptakan. Lagu tahun-tahun Guanghui ini kupersembahkan untuk semua orang jiwa yang berjuang dalam kegelapan. Bel berbunyi, menandakan waktu pulang dalam hidupnya. Hari ini hanya ada raga yang tersisa, menyambut tahun-tahun Guanghui, dalam badai memeluk kebebasan. Ketiga anak keluarga Liu ini benar-benar berprestasi ya. Iya, kakak laki-laki mereka Liu Ming memimpin grup Liu untuk go public, nilai pasarnya menembus puluhan miliar rupiah. Kakak kedua, Liu Qing, dijuluki sebagai penulis emas termuda di Jiangcheng, penjualan novel di bawahnya telah menembus 500.000. Adik ketiga, Liu Fang, bahkan berhasil memenangkan hadiah emas piano 3 kali berturut-turut, dijuluki sebagai gadis jenius di dunia piano. Hebat sekali. Ketiga anak keluarga Liu ini benar-benar luar biasa. 3. Keluarga mereka punya 4 anak. 4. Dari mana datangnya yang keempat itu? Liu Fang sendiri beberapa waktu lalu, di atas panggung penghargaan sudah bilang, dia hanya punya satu kakak laki-laki dan satu kakak perempuan saja. Lagi pula, kakak tertua keluarga Liu itu, di atas panggung penghargaan juga mengatakan, seluruh aset keluarga Liu di masa depan akan diserahkan kepada Liu Fang. Apa? Liu Xin, kau benar-benar berani bilang di luar bahwa notasi piano yang Fang Fang ciptakan adalah karyamu? Apa kau tidak tahu? Fang Fang baru saja memenangkan hadiah emas. Apa yang kau lakukan ini memberikan dampak sebesar apa padanya? Kakak. Di penjara, belum juga diajarkan bagaimana harus tahu diri. Seorang pencuri, berani-beraninya main piano. Dasar pembawa sial, masih berani kembali. Kakak. Nenek, kakak. Kalian semua harus mempercayaiku. Kalian lebih memilih mempercayai anak angkat daripada aku. Ini adalah naskah lagu yang kutulis. Saat aku berada di penjara, saat Liu Fang datang mengunjungiku, aku memang memberikannya langsung padanya. Kau berikan kepada Fang Fang. Kemampuan komposisimu bahkan tidak sebanding dengan ujung jarinya. Tentu saja, benar sekali. Sampah bekas narapidana. Berani-beraninya membicarakan komposisi musik. Kalian semua harus percaya padaku. Proposal perencanaan kakak, garis besar novel kakak, sebenarnya semua kutulis. Aku juga tidak tahu mengapa, sejak aku kecil hingga sekarang ini, tidak peduli apapun yang selalu kulakukan. Sepertinya kami berdua selalu berpikir hal yang sama, tapi dia selalu mendahuluiku selangkah. Konyol. Siapa yang akan mempercayai? Sampah bekas narapidana? Kakak, kau harus percaya padaku. Bukankah aku adikmu yang paling kau sayangi? Cukup. Punya adik sepertimu adalah aib bagiku. Kakak, Kakak, sebenarnya semua hal yang kumiliki ini adalah pemberian darimu. Mengingat sebentar lagi kamu akan mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia.
Selama kita berada dalam jarak 2 meter, apapun yang ada dalam pikiranmu, aku bisa mendengarnya. Fang Fang. Fang Fang. Kau, berani-beraninya menusuk Fang Fang dengan pisau. Aku akan mematahkan kakimu. Dan aku tidak melakukannya. Saya berterima kasih kepada keluarga saya, terutama ayah dan ibu saya yang ada di surga. Jika bukan karena mereka mengadopsi saya, tidak akan ada Liu Fang yang seperti hari ini. Adikku adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun dan juga merupakan kebanggaan keluarga Liu. Dengan ini, saya umumkan, pewaris masa depan grup Liu adalah Liu Fang, adik bungsu, satu-satunya bagiku. Liu Fang, kau tidak hanya mencuri bakatku, tetapi juga hidupku. Kak, aku tamat. Kamu harus menyelamatkanku. Aku mohon padamu. Liu Fang, menyelamatkanmu? Ada apa ini? Kak, aku bertindak impulsif. Aku mencuri partitur piano di tempat kompetisi. Sekarang panitia sudah tahu, mereka sudah menyelidikiku. Aku mohon bantu aku. Aku terlahir kembali ke 3 tahun yang lalu, tepat pada hari ketika Liu Fang ketahuan mencuri partitur piano. Kak, aku tamat. Kamu harus menyelamatkanku. Pencurian akan dipenjara. Bagaimana caraku menyelamatkanmu? Kenapa kamu bisa mencuri partitur orang lain? Aku juga bertindak impulsif. Sebentar lagi panitia akan datang, takkan saja kamu yang mencurinya. Apa katamu? Jika kamu tidak membantuku, aku akan bilang kakak sulung yang menyuruhku mencuri, atau RJ yang menyuruhku mencuri. Kamu selalu bilang mereka adalah orang terdekatmu. Kamu tidak mungkin membiarkan perusahaan kakak sulung hancur dan RJ dikeluarkan dari asosiasi penulis, kan? Mereka juga orang terdekatmu. Aku hanya anak angkat, apa hubungannya mereka denganku? Asal kamu mau menanggung kejahatan ini untukku, aku janji, setelah kamu keluar penjara, akan menjelaskan kebenaran kepada mereka. Rencana yang kuberikan kepada kakak sulung sebelumnya, garis besar novel RJ, dan lagu piano yang kumainkan, semuanya adalah karyamu. Dengan begitu kamu tidak akan tersingkir di keluarga Liu, dan kakak sulung serta kakak perempuan sulung akan amat mencintaimu. Lalu, Kakak ketiga, bicaralah. Aku mohon padamu. Kalau kamu tidak mau membantuku, aku akan bilang kakak sulung yang menyuruhku. Kamu berani memukulku. Apa yang kamu lakukan? seorang pencuri tidak pantas belajar piano. Ini yang diberitahu oleh RJ kesayanganmu kepadaku. Liu Xin, kau berani memukulku? Aku ini Nona Putri semata wayang seluruh keluarga Liu. Seorang anak angkat, berani-beraninya menyebut dirinya Nona Putri Sematawayang? Memangnya kenapa kalau anak angkat? Beberapa tahun ini kau selalu dijauhi di keluarga Liu, sedangkan aku dihormati dan disayangi. Kau selalu ingin membuktikan bahwa kau tidak lebih buruk dariku, tapi aku selalu selangkah lebih maju darimu dalam segala hal. Apapun yang kau lakukan, mereka semua meremehkanmu. Sedangkan posisiku di rumah ini selalu yang pertama. Kau bahkan tidak pantas memakaikan sepatuku. Kemampuan komposisimu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ujung jarinya. Sampah yang pernah dipenjara, masih berani membicarakan tentang komposisi? Punya adik sepertimu adalah aib bagiku. Gitulah. Makanya cepat-cepatlah kau patuh padaku, pergi bicara pada panitia, katakan kaulah yang mencuri master musik itu. Liu Fang, kau benar-benar tidak berubah sedikit pun.
Kalau ini terjadi di masa lalu, mungkin aku akan membantumu. Sekarang bagaimana? Apa kau berani menolak? Apa kau lupa saat kau bersujud? Mohon nenek mengajakmu ke konser pianoku? Atau kau lupa kau seperti anjing kehilangan tuannya? Memohon agar aku berbaik hati padamu? Masih saja berani berlagak kuat. Sampah tetaplah sampah. Cukup dengan satu perkataanku, kau akan diusir dari keluarga Liu. Dasar keparat kau. Tamparan pertama ini, untukmu yang tidak sopan, tidak tahu bagaimana seharusnya berbicara dengan kakakmu. Tamparan kedua ini untuk hatimu yang kotor, yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuanmu. Tamparan ketiga ini untukmu yang munafik, menuduh orang lain mencuri padahal kau sendiri pencurinya. Tolong, Hentikan. Kau berani-beraninya memukul Fang Fang. Dasar anak tidak tahu diri. King Er, kamu baik-baik saja. Liu Xin, kamu berani menggunakan kakakmu sebagai tameng. Aku akan membersihkan keluarga Liu dari orang sepertimu. nenek. Bagus, bagus sekali. Sekarang kamu berani mendorongku. Kamu merasa hebat, ya? Dasar anak durhaka. Iya, aku memang durhaka. Cucumu yang berbakti ada di sini. Fang Nenek. Fang. Fang, kamu baik-baik saja? Fang Fang. Liu Xin, apakah kamu masih punya hati nurani? Fang Fang adalah adikmu, dia adalah keluargamu. Kamu melukainya dengan sangat kejam. Lalu saat kamu memukulku dengan botol tadi, mengapa kamu tidak berpikir bahwa aku adalah cucu kandungmu dan juga keluargamu? Kamu berani membantah? Nenek mendidikmu adalah hal yang sudah seharusnya. Memukulmu justru demi kebaikanmu. Kamu berani memukulku. Bukankah kamu yang mengajariku memukulmu demi kebaikanmu? Keterlaluan. Dasar anak durhaka. Dia yang mengajariku memukulnya demi kebaikannya. Diam. Mulai hari ini, kamu angkat kaki dari keluarga Liu. Keluarga Liu sama sekali tidak mengizinkan cucu sepertimu ada di sini. Mereka memukulku itu sudah sepantasnya. Giliran aku memukul mereka itu salah? Apakah itu sama saja? Baiklah. Liu King, Nyonya Tua Zhao, sampai jumpa lagi. Jangan biarkan dia pergi. Kalau dia pergi, bukankah perbuatanku mencuri not balok akan terbongkar? Kakak ketiga, kamu tidak boleh pergi. Mencuri itu melanggar hukum. Ini namanya kamu lari dari tanggung jawab. Apa? Apa? Kakak juga mendaftar lomba piano di Jiangcheng bersamaku. Dia meminta aku memberikan partitur yang sudah kutulis padanya. Aku tidak setuju. Dia kemudian mencuri partitur piano dari lokasi lomba. Bahkan berkata, dan bahkan memintaku menanggung kesalahan itu. Apa? Liu Xin, kamu mencuri dan berani-beraninya meminta Fang Fang menanggung kesalahanmu? Liu Xin, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bahkan tidak mampu menanggung akibatnya. Apalagi yang kamu lakukan di keluarga Liu selain membuat masalah bagi kami? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Nek, kakak kedua, bukannya aku tidak mau membantu kakak ketiga, hanya saja perusahaan kakak sulung segera go public. Rencana bisnis go public kakak sulung, aku belum selesai menuliskannya. Dan juga kamu kakak kedua, maka kamu ingin masuk ke serikat penulis. Jika tidak ada bantuanku, apakah kamu masih bisa masuk? Jadi, aku berpikir biarkan kakak segera mengakui kesalahannya, agar ketika dia kembali dari penjara nanti, kita sekeluarga tidak akan mengucilkannya. Liu Fang, kenapa aku tidak pernah menyadari aktingmu sebagus ini? Kamu pikir hanya dengan 2 kalimat darimu, kamu bisa menghukumku? Bodoh. Kamu diam. Aku buka pintu dulu. Saya Ketua Komite Penyelenggara, nama saya Zangna. Sekitar pukul 7.30 malam kemarin, 3 lembar partitur hilang dari lokasi lomba. Berdasarkan pemeriksaan rekaman CCTV, tersangka setelah meninggalkan lokasi, langsung menuju ke keluarga Liu. Ini foto tersangkanya. Tidak kusangka secepat ini datangnya. Selama aku berkeras bahwa itu Liu Xin, Nenek dan RJ pasti akan membantuku. Saat itu tiba, dia pasti akan dibawa pergi. Kakak,
Lihat, orang-orang dari panitia sudah datang. Cepat akui saja. Kamu mengakui apa? Lihat baik-baik, pakaian di foto itu milik siapa? Kenapa baju ini milik Fang Fang? Tapi dilihat dari gaya rambut, mungkin saja itu Liu Xin. Pasti kamu sudah merencanakan lebih awal untuk menjebak Fang Fang. Makanya kamu diam-diam mencuri pakaian Fang Fang. Benar, kemarin malam pukul 7, aku bersama Fang Fang, dan kami pergi keluar untuk makan malam, jadi orang yang mencuri partitur musik itu hanya mungkin Liu Xin. Liu Xin, mengingat banyaknya saksi, kamu harus ikut kami ke komite untuk penyelidikan. Tentu saja, seorang pencuri harus membayar perbuatannya. Keluarga Liu tidak akan mentoleransi perilaku tercela. Aku menolak penyelidikan, karena yang mencuri partitur musik itu bukan aku, melainkan Liu Fang. Kakak ketiga, tidak perlu lagi kamu melawan. Begitu banyak orang menjadi saksi, akui saja dengan lapang dada. Walaupun kamu mendekam beberapa tahun, kamu tetap anggota keluarga Liu. Kami semua akan menunggumu kembali. Aku bilang bukan aku yang melakukannya, berarti bukan aku yang melakukannya. Kalau berani, tunjukkan bukti yang memberatkanku. Sekelompok orang berteriak-teriak di sini juga dianggap bukti. Kakak, Kenapa di rumah banyak sekali orang? kakak kembali pada saat yang tepat. Liu Xin mencuri partitur musik sekolah, bahkan panitia sudah datang ke sini. Dia tidak mau mengakuinya, tetapi juga memfitnah Fang Fang. Xiaoxin mencuri? Bagaimana mungkin? Kakak, bukti dari panitia sudah dikeluarkan. Liu Xin, dia bahkan sengaja memakai pakaian Fang Fang. Tujuannya adalah untuk menjebak Fang Fang. Wajahnya tidak terlihat jelas di foto itu. Tidak mungkin hanya karena selembar foto, kalian bisa menghukum adikku, kan? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tersangka meninggalkan lokasi kejadian dan langsung datang ke keluarga Liu. Karena tidak ada yang mau mengaku, maka bawa saja mereka berdua kembali untuk diinterogasi bersama-sama. Apa? Lepaskan aku. Kakak, aku tidak bisa ikut untuk diinterogasi, aku tidak bersalah. Kamu harus percaya padaku. Jika aku sampai di bawah, bagaimana aku bisa menulis rencana daftar saham itu untukmu? Kakak, aku sangat penasaran ingin melihat siapa yang akan kakak pilih saat ini. Tunggu sebentar. Xiaoxin, jujur katakan pada kakak, apakah benar kamu yang mencuri partitur musik itu? Sudah kuduga, di mata kakak, aku akan selalu menjadi orang yang dicurigai. Kenapa kakak tidak tanya pada Liu Fang, apakah dia yang mencurinya? Aku tahu kemampuan Fang Fang. Dia bisa menulis proposal untukku. Dia juga bisa menulis garis besar cerita untuk kakak keduamu. Dan dia bahkan bisa menyelesaikan komposisi not balok sendiri. Mana mungkin dia mencuri sesuatu? Jadi, di hati kalian, aku hanyalah seorang yang tidak berguna dan tidak punya kemampuan. Aku pantas dicurigai dan pantas ditangkap. Begitu? Xiaoxin, dengarkan kakak, jangan ribut lagi. Selama kamu mengakui bahwa kamu yang mencurinya, kakak tidak akan menjauhimu. Setelah kamu berubah, setelah kamu keluar nanti, kamu akan tetap menjadi adik kecil kakak, dan kakak akan lebih menyayangimu. Dengan ini aku umumkan, pewaris masa depan grup Liu adalah Liu Fang. Keluarga kita, adik perempuan satu-satunya, memiliki adik sepertimu, adalah aib bagiku. Liu Ming, apa kamu sendiri percaya dengan perkataanmu itu? Akan kuberitahu kalian semua barang milik Liu Fang adalah hasil menjiplak dariku. Kakak, proposal itu aku yang menulisnya. Liu King, garis besar novelmu juga aku yang menulisnya. Jika kalian tidak percaya, aku bisa menghafalkannya sekarang juga. Tidak, begitu dia menghafalkannya, semuanya akan terbongkar. Nenek, kakak kedua, jangan lagi paksa Jijie. Aku yang akan ikut dengan pihak komite. Anggap saja saya yang mencurinya. Jangan biarkan kakak ketiga di penjara. Fang Fang, kamu tidak perlu di penjara menggantikannya. Liu Xin, sebelumnya kakak sulung mengira kamu hanya sedang bingung sesaat. Tapi saya tidak menyangka, kamu ternyata begitu haus pujian sekarang. Karena sudah begini, kakak sulung tidak perlu lagi melindungimu. Bawa Liu Xin pergi. Tidak mungkin Fang Fang mencuri. Saya bisa menjaminnya. Jika Fang Fang adalah pencuri, maka saya bersedia di penjara menggantikannya. Sudah kuduga, di mata kakak sulung, Liu Fang lah yang merupakan adik kandungnya. Partitur piano di lokasi kompetisi, saya tidak sudi sama sekali untuk mencurinya, karena komposisi yang saya ciptakan secara langsung sudah cukup untuk memenangkan kejuaraan. Dari Liu Xin, menciptakan partitur piano bukanlah hal yang main-main. Jika kalian tidak percaya, saya bisa menulisnya sekarang juga.
Boleh saja, jika partitur piano yang kamu ciptakan secara spontan bisa melampaui peserta kompetisi kita yang sebelumnya, maka kamu bisa dibersihkan dari kecurigaanmu. Tidak bisa, kalau Liu Xin dibersihkan dari kecurigaan, bukankah saya yang akan ditangkap? Saya juga harus menulis. Crash C minor, 3/4 ketukan, dimulai dengan not 1/4 bertitik. Guru, saya sudah selesai. Perpindahan nada ini sangat indah. 20 tahun saya bekerja, belum pernah saya melihat karya sejenius ini. Sudah saya bilang, bakat Fang Fang di keluarga kami tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Kakak, apakah kamu sudah selesai menulis? Kakak, ngapa kamu menciplak saya? Guru, lihat bagian yang dia tulis sama persis dengan yang saya tulis sebelumnya. Murid Liu Xin, plagiarisme dalam dunia musik kita adalah aib terbesar. Dasar tidak berguna. Selain menjiplak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Xiao Xin, kamu benar-benar membuat kakak sulung kecewa. Partitur piano ini, jelas baru terpikir olehku. Bagaimana Liu Fang bisa tahu? Mungkinkah? Melihat kamu sudah hampir mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Selama kita berada dalam jarak 2 meter, apapun yang kamu pikirkan, aku bisa mendengarnya. Crash C minor, 3/4 ketukan. Liu Xin, mungkin kamu tidak tahu, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku bisa mendengarnya. Cepat bawa dia pergi, orang seperti ini harus diserahkan kepada pihak berwajib. Xiao Xin, masuklah dan renungkan baik-baik. Jika kamu terus bersikeras seperti ini, cepat atau lambat, kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Tetapi jangan khawatir, setelah kamu keluar nanti, kakak sulung akan menebusnya untukmu. Kakak, barang milik sendiri diambil orang lain dan dituduh menjiplak, rasanya seperti ini mungkin tidak enak ya? Aku minta untuk memainkan partitur piano yang baru saja ditulis. Penjiplak. Sama sekali tidak mungkin mengingat semua detailnya. Aku akan memainkan musik tanpa melihat partitur. Saya akan main tanpa partitur. Saya benar-benar tidak boleh membiarkannya memainkan seluruh lagu. Jika tidak, partitur ini akan menjadi miliknya. Liu Xin, sampai kapan kamu akan terus membuat ulah? Murid Liu Xin, selama 20 tahun berkarier, belum pernah ada kontestan yang bisa bermain tanpa melihat partitur setelah notnya baru saja ditulis. Kamu. Kenapa? Kamu takut? Apa yang harus ditakutkan? Tapi kakak ketiga, kali ini kamu duluan. Durasi setiap notasi benar-benar tepat, bahkan rangkaian not balok 32 tersulit. Juga seperti tetesan air yang jatuh merata. Aneh. Sejak kapan kemampuan bermain pianonya menjadi sebagus ini? Hanya memainkan setengahnya? Sudah cukup membuktikan bahwa lagu ini adalah ciptaan saya? Mungkinkah partitur piano ini benar-benar ciptaannya sendiri? Saya rasa kamu melupakan bagian belakangnya. Fang Fang, cepat selesaikan permainan itu. Bas tangan kiri bagaikan gelombang laut dalam, treble tangan kanan seperti pecahan es yang pecah. Tidak benar. Di sini seharusnya cheese. Mengapa menjadi chess? Liu Xin hanya memainkan setengahnya, sedangkan Fang Fang memainkan seluruhnya. Bukankah ini membuktikan bahwa Fang Fang adalah pencipta aslinya? Meskipun Liu Fang menyelesaikan seluruh lagu, namun sepertiga notnya adalah salah. Bagaimana mungkin? Liu Fang, kamu bisa mencuri pikiran dalam hati saya, tapi bagaimana kamu tahu apakah yang saya pikirkan itu benar atau tidak? Do minor crash, tempo 3/4. Ternyata begitu. Wanita jahat ini, dia sengaja membuat kesalahan di dalam hatinya. Tidak benar? Bagaimana dia tahu saya bisa mendengar isi hatinya?
Bagian kedua, saya yang akan memainkannya. Melodi ini sempurna, sangat sempurna. Setiap nada, setiap irama, semuanya cocok. Guru, petitur ini pasti dia sudah hafal luar kepala sejak lama. Iya, saat itu kakak sengaja pergi ke kamarku melihat partitur itu. Selain membuat rumah berantakan, apalagi gunamu? Xiao Xin, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu mencuri partitur piano Fang Fang, mempersiapkannya lebih awal, lalu baru mengajukan diri untuk memainkannya, demi membersihkan nama baikmu? Jika aku tak dapat memainkannya, dibilang aku mencurinya. Jika aku bisa memainkannya, tetap saja dibilang aku mencurinya. Faktanya sudah jelas di depan mata. Kalian lebih memilih untuk mengatakan bahwa aku yang mencurinya, daripada mempercayai bahwa dia yang melakukannya. Kakak, tolong selamatkan aku. Setelah ayah dan ibu meninggal, kakak memang kurang memperhatikanmu. Aku bisa mengerti jika kamu merasa dendam, tapi Stop. Aku tidak berani menaruh dendam pada kalian. Sejak 5 tahun lalu, setelah ayah dan ibu pergi, kamu mewarisi perusahaan ayah, Liu Qing mewarisi sumber daya ibu, bahkan anak angkat ini mendapatkan cinta dari kalian semua. Lalu bagaimana kalau denganku? Apa yang aku miliki? Aku tidak punya apa-apa. Selama 5 tahun ini secara penuh, aku belajar mati-matian. Aku hanya ingin kalian mengakui bahwa aku tidak kalah darinya. Namun bagaimana dengan kalian semua? Adakah yang percaya? Lihat. Prasangka kalian begitu kuat, tidak peduli apa yang aku lakukan, atau sebaik apapun hasil aku melakukannya. Di mata kalian, aku akan selalu menjadi orang tak berguna yang gagal. Apa yang kukatakan salah sampai saat ini? Selain mengelak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Semuanya harap tenang. Komite penyelenggara sudah menemukan sidik jari tersangka di lokasi. Ini perbandingan gambarnya. Fang Fang, kenapa harus kamu? Tidak benar, ini pasti ulah Liu Xin yang menjebak. Meskipun buktinya sudah jelas, nenek masih percaya bahwa akulah yang menjebaknya. Aku akan selalu hidup di bawah prasangka kalian. Diam kamu. Jika kamu yang ditangkap, keluarga tidak akan kehilangan apa-apa. Jika Fang Fang yang ditangkap, perusahaan akan go public. Siapa yang akan membantu kakakmu membuat proposal rencana? Bagaimana masa depan kakak keduamu? Di hatimu, apakah aku benar-benar tak berguna? Fang Fang bisa membantu aku dan kakak, sedangkan dirimu, apa yang bisa kamu lakukan? Aku? Guzang, bisakah masalah ini tidak diperpanjang? Atau tangkap saja Liu Xin dan katakan saja bahwa dialah yang mencurinya. Nanti, kami semua akan menjadi saksi. Nanti, jika orang lain bertanya padamu, katakan saja bahwa kamulah yang mencurinya. Kenapa aku harus menanggung kejahatan untuknya? Apa yang kamu tahu? Sekarang Fang Fang sudah menandatangani kontrak dengan Mediayu, perusahaan terbesar di Jiangcheng, kerja sama siaran langsung ini. Gaji tahunan 20 miliar rupiah, sedangkan kamu tidak punya apa-apa. Apa yang kamu takutkan sekarang? Kalian demi kepentingan pribadi, tidak segan memaksaku menanggung kejahatan yang bukan milikku. Semua ini demi masa depan seluruh keluarga Liu. Di kehidupan yang lalu, aku berkorban terlalu banyak demi keluarga Liu, namun hasil akhirnya, aku mati tragis di jalanan. Di kehidupan yang ini, aku hanya hidup untuk diriku sendiri. Bicara, jangan pura-pura bisu. Tidak mungkin, masa depan keluarga Liu tidak ada hubungannya denganku. Apa kamu tidak mengerti ucapanku? Kamu adalah bagian dari keluarga Liu. Di saat kritis seperti ini adikmu mendapat masalah, keluarga juga akan terseret. Urusannya, apa hubungannya denganku? Karena kamu adalah kakaknya, sudah kewajibanmu menanggung seluruh tanggung jawabnya. Kamu juga kakaknya, kamu juga harus menggantikannya menerima hukuman. Aku, semua diam. Ketua Zhang, saya bersedia menanggung seluruh biaya pertandingan komite selama 10 tahun ke depan. Bisakah saya memohon kepada Anda untuk tidak menuntut pertanggungjawaban hukum Fang Fang?
Tuduhan pencurian yang sama di kehidupan saya sebelumnya. Saat aku ditangkap, siapa yang pernah membela saya? Komite mempertimbangkan keseriusan masalah ini dan belum mengumumkannya kepada publik. Kalian segera selesaikan masalah ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Xiaoxin, kamu mau kemana? Keluarga Liu sudah tidak punya tempat lagi bagiku. Kakak melakukan ini demi kebaikanmu. Kakak takut kamu salah jalan. Menyuruhku menggantikannya menerima hukuman, apakah itu juga disebut demi kebaikanku? Kamu tidak punya hati nurani ya? Kamu cuma ingat keburukan kami padamu. Kenapa kamu tidak memikirkan kebaikan kami padamu? Kebaikan padaku? 1 tahun yang lalu, kalian pergi liburan ke luar negeri, meninggalkanku sendirian di rumah untuk bersih-bersih. 6 bulan yang lalu, Liu Fang berulang tahun. Kalian semua memilihkan hadiah untuknya dan mengundang teman serta kerabat ke rumah. Tetapi kalian malu padaku dan mengunciku sendirian di loteng. 2 bulan yang lalu, aku juga berulang tahun. Tidak ada satupun ucapan selamat, hanya layanan pelanggan ponsel yang mengirimkan pesan singkat ucapan selamat. Bukan begitu, Xiaoxin, dengarkan kakak. Liu Ming, jangan pura-pura baik lagi. Keluarga Liu bagiku sudah tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak perlu menahannya. Dia hanya sampah yang tidak berguna. Setelah meninggalkan rumah ini, dia hanya akan mati kelaparan. Sampah? Baiklah. Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Aku si sampah ini akan berada di bidang yang kalian kuasai, menjatuhkan kalian satu persatu, dan menginjak kalian di bawah kakiku. Ini adalah piala kemenangan Liu Fang setahun yang lalu. Saat mengikuti kompetisi piano remaja, itu seharusnya benar-benar milikku. Piala ini seharusnya juga menjadi milikku. Kamu benar-benar sudah gila. Beraninya kamu menyentuh piala Fang Fang? Kalian semua akan segera tahu bahwa gelar jeniusnya, semua yang dia miliki, semua itu dicuri dariku. Xiaoxin, apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Sama seperti dia mencuri hidupku. Tapi tidak masalah. Mulai sekarang, aturan permainan akan kutulis ulang. Xiaoxin. Xiaoxin. Saat kalian berlutut memohon padaku nanti, aku akan membuat kalian mengakui hal itu dengan mulut kalian sendiri. Siapa sebenarnya yang sampah itu? Karena kalian semua menganggapku tidak menghasilkan apa-apa, aku akan menunjukkan kepada kalian, putri angkat yang kalian banggakan itu sebenarnya seberapa hebat dirinya. Cepat naikkan gajinya. Halo. Itu, apakah Anda melamar sebagai penyiar? Perusahaan kami sudah bangkrut, Anda datang terlambat. Kami tidak punya anggaran untuk menyewa penyiar. Saya tidak butuh uang. Saya hanya butuh 1 piano dan 1 ruangan untuk siaran langsung. Baiklah, kalau begitu, silakan kemari. Ini adalah piano Yamaha terakhir di perusahaan kami. Namun, sudah berlalu 10 tahun, tusnya sudah kendur. Tidak masalah. Saya akan memberikan hidup yang kedua padanya. Xiao Fang, sejak kamu menandatangani kontrak dengan kami, jumlah penonton langsung di siaran kami sudah mencapai lebih dari 1 juta. Bukan apa-apa, ini adalah kewajiban saya. Ini adalah piano Steinway seharga 2 miliar rupiah yang disiapkan bos khusus untukmu. Kakak Wang Ming, tolong sampaikan terima kasih saya pada bos. Saya pasti akan berusaha keras. Baiklah,
Semua peralatan sudah siap disetel, mulai siaran langsung. Karena saya sudah tidak punya uang untuk membayar gaji mereka. Anggota tim yang lain juga sudah pergi. Tidak masalah. Saya hanya butuh satu piano, itu sudah cukup. Setelah saya pergi, Liu Fang, kamu hanya akan bisa menggunakan partitur piano yang saya tinggalkan ini. Saya ingin lihat berapa lama kamu akan bisa bertahan. Semangat. Kenapa ada orang yang siaran langsung pakai topeng? Selanjutnya, mohon dengarkanlah musik terindah yang pernah kalian dengar seumur hidup. Ini sungguh luar biasa sekali. Ya ampun, Direktur Zhang, satu lagu yang dimainkan Liu Xin ini ternyata berhasil mendatangkan lebih dari 10.000 penonton untuk kita. Baru 10.000, apa gunanya? Ini baru permulaan. Media Singguang ini sudah lama tidak siaran langsung, kenapa tiba-tiba ada orang datang lagi? Piano ini usianya lebih tua dari kakekku. Perusahaan bobrok ini belum bangkrut juga ya? Astaga. Ya ampun. Selanjutnya, saya akan memainkan komposisi asli terbaru saya untuk kalian semua. Tekniknya luar biasa. Tentu saja, sepertinya penghargaan emas piano masa depan Jiang Cheng pasti menjadi milik Liu Fang. Selanjutnya, saya persembahkan karya piano yang baru saja saya ciptakan ini, Langit Luas dan Lautan Lepas, untuk setiap orang yang terperangkap oleh kehidupan, tetapi masih menatap bintang-bintang di langit. Direktur Zhang, cepat lihat jumlah penonton di siaran langsung bertambah banyak. Sempurna. Ini sungguh sangat sempurna. Karya piano yang terlihat biasa, tapi dia menambahkan gaya. Teknik Liszt. Mengapa saya belum pernah mendengar karya piano ini? Melodinya indah, penuh semangat, menarik. Lihat bagian musik ini. Garis bas tangan kiri menggunakan ritme sinkopasi jazz, sementara tangan kanan memainkan arpeggio klasik. Ini perpaduan lintas zaman. Melodi ini sungguh luar biasa. Karya piano ini sungguh enak didengar, membuat seseorang merasa mendambakan masa depan. Kalian semua harus menonton siaran langsung Media Singguang. Mendengarkan ini membuat hati saya berdebar kencang. Sudahlah, besok saya akan berhenti kerja. Benar, pekerjaan ini lebih baik ditinggalkan saja. Saya masih muda, saya ingin mengejar kebebasan. Apakah ada yang mau membentuk tim bersama? Besok berangkat dari Jiangcheng, 1 mobil G-Wagon untuk 4 orang. Saat ini masih kurang 1 orang. Syaratnya dia juga harus punya G-Wagon. Kalau tidak bisa jalan. Direktur Zhang, cepat lihat data real time ini. Ini, servernya tidak bermasalah kan? 100.000 penonton. Ini benar-benar terjadi. Server kita hampir tidak kuat menampungnya. Cepat,
Sekarang juga segera hubungi staf server profesional, luas server secepat mungkin. Ingat, berapapun uang yang harus dikeluarkan, saya rela. Baik, saya akan segera mengurusnya. Tembus 100.000. Liu Xin, kita memecahkan rekor. Selanjutnya, saya akan memainkan lagu-lagu yang diminta penonton secara acak. Lagu hujan, mohon mainkan lagu yang sesuai suasana. Harus mainkan teratai biru. Saya ingin pergi perjalanan darat melalui rute 318. Besok saya akan melangkah ke pelaminan bersama orang yang paling saya cintai. Bisakah penyiar memberiku lagu? Untuk penonton bernama Ketua Asosiasi Moyu ini, saya persembahkan sebuah komposisi piano ciptaan saya sendiri, Pernikahan Impian. Saya berharap yang terbaik untukmu dan kekasihmu. Semoga pernikahan kalian langgeng, dan semoga cepat mendapat keturunan. Apakah kamu punya wanita lain? Bisakah kamu tidak berulah lagi? Ribut tentang apa? Sekarang kamu merasa aku mengganggumu? Dulu saat kamu mengejarku, Aduh, cukup. Bisakah kamu berhenti bicara? Aku benar-benar muak. Di masa depan, aku akan menghabiskan seluruh sisa hidupku untuk menjagamu. Apa kamu masih ingat? Saat pertama kali aku menyatakan perasaanku padamu, itu juga di ruang piano ini. Aku hanya bisa menyalahkan diriku karena minimnya budaya, cukup dengan satu kata seruan gila untuk menggambarkan segalanya. Indah sekali. Benar-benar luar biasa. Permainan tingkat tinggi. Aku juga sedikit mengerti piano, keahlian piano penyiar ini, bahkan aku harus merunduk. yang di atas kamu berlaga apa? Terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan. Jika ada lagu yang ingin kalian dengarkan, bisa kalian kirim di kolom komentar. Hadirin sekalian, siaran langsung kita hari ini sampai di sini. Besok di waktu yang sama, jangan sampai ketinggalan ya. Jiezao, bagaimana jumlah penonton kita hari ini? Tidak sebaik kemarin, hari ini hanya 500.000. Apa? 500.000? Bagaimana mungkin kehilangan sebanyak ini? Ini hari Sabtu, seharusnya lebih banyak orang dong. Saya baru saja memeriksa platform siaran langsung. Selain kamu, ada juga media Singguang. Jumlah penonton di ruang siaran langsung mereka sudah menembus 200.000. Sebagian penonton kita pindah ke platform mereka. Bagaimana mungkin? Media Singguang, bukankah mereka hampir bangkrut? Kalau kamu tidak percaya, lihat sendiri. Mata ini, kenapa terlihat begitu familiar? Siaran langsung hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Besok pada waktu yang sama, aku akan menunggu kalian semua di sini. Liu Xin. Jumlah penonton siaran langsung kita sudah menembus 300.000. Platform ini akan memberi kita tempat rekomendasi di halaman utama. Benarkah? Itu saja benar. Liu Xin, kamu benar-benar orang yang berbakat. Mulai besok, saya akan mengganti semua peralatan siaran langsung di sini menjadi baru. Baik. Apa Xiao Xin belum kembali? Sekarang dia merasa dirinya sudah hebat, berani kabur dari rumah. Tidak sampai 2 hari, dia pasti akan kembali dengan rasa malu. Kalian sedang melihat apa? Tadi ada seorang penyiar bermain piano dengan sangat merdu. Kami sedang menonton tayangan ulangnya itu. Apa kalian tidak merasa orang ini, sorot matanya sangat mirip dengan Xiao Xin? Jangan bercanda deh. Liu Xin punya bakat seperti ini. Benar, jika dia benar-benar punya bakat ini, dia tidak akan mencuri partitur piano Fang Fang. Kita benar-benar sudah terlalu berprasangka buruk pada Xiao Xin. Kejadian waktu itu memang Fang Fang yang salah. Liu Ming, apa kamu sudah lupa Fang Fang membantumu membuat rencana bisnis? Kamu tidak boleh melupakan budi. Kita bahas ini satu persatu. Terakhir kali kita memfitnah Xiao Xin. Bukankah seharusnya kita meminta maaf padanya? Minta maaf apaan? Aku ini neneknya. Mana ada orang tua minta maaf kepada yang lebih muda? Apalagi, dia adalah kakak dari Fang Fang. Seorang kakak menanggung kesalahan adiknya. Itu sangat wajar. Tapi, Diam.
Bos bilang, kita tidak perlu tegang, cukup tampil seperti biasa saja, ada sound engineer yang akan sesuaikan suara untukmu. Baik, saya mengerti. Semangat. Cantik sekali. 3, 2, 1, mulai. Selamat malam para penonton semuanya. Saya adalah penyiar piano kalian, Fang Fang. Hari ini, saya tidak hanya akan memainkan musik piano untuk kalian, tapi saya akan memainkan dan menyanyikan sendiri lagu King Tian ini. Memang benar dia adalah lulusan terbaik dari Akademi Musik. Penyiar, debut saja, dan langsung terlalu sia-sia. Kenapa dia malah bernyanyi? Seorang koki, bukannya berlatih resep, malah mempelajari strategi perang. Liu Xin, penyiar dari penyiaran You mulai bermain musik dan bernyanyi sendiri. Apa, kau bisa melakukannya? Tidak masalah. Tolong ambilkan mikrofon untukku. Selanjutnya, aku akan menciptakan lagu di tempat sambil bermain musik dan bernyanyi. Jika ada ide, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Penyiar, aku baru saja putus. Bisakah kau menciptakan lagu untukku? Aku gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Penyiar, bisakah kau menulis lagu untukku? Kakak-kakakku tidak menyukaiku. Orang tuaku juga lebih menyayangi adik perempuanku. Mereka selalu mengatakan bahwa aku ini hidup hanyalah sebuah kesalahan. Selanjutnya, aku akan menyanyikan untuk penonton bernama King San Sendirian Kembali Jauh sebuah lagu, Busa. Anak yang Diana kemaskan, karakternya juga akan terpengaruh saat dewasa. Semoga setiap anak bisa dibesarkan, dikelilingi oleh kasih sayang orang tua mereka. Saudara-saudara, ayo, tonton siaran langsung media Singguang sekarang. Media Singguang ganti menyanyikan Busa. Sialan, bagaimana mereka melakukannya? Kenapa penyiar itu menangis? Penyiar ini pasti punya cerita. Mendengarnya membuat hatiku hancur. Selanjutnya, saya akan membawakan lagu balon pengakuan untuk kalian. Kenapa jadi tidak enak didengar? Lebih baik kembali menonton media Singguang saja. Penyiar media Singguang memang berbakat. Memecahkan rekor lagi. Direktur Zhang, coba lihat, sudah berapa banyak orang di siaran langsung kita ini. Ya Tuhan, tepat 1.500.000. Aku tidak sedang bermimpi kan? Ini sudah memecahkan rekor platform. Benar sekali. Meskipun raksasa siaran langsung di Jiangcheng, seperti Liu Fang dari Media You, puncak tertinggi penontonnya tidak lebih dari 1 juta. Ini luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Dia bisa bermain piano, dia juga bisa menyanyi, dan bahkan dia juga bisa membuat komposisi musik. Di perusahaan kita, ini sungguh tidak sesuai dengan bakatnya, kan? Siaran langsung hari ini sampai di sini saja. Besok, aku akan mengikuti final piano yang diselenggarakan di Jiangcheng. Penggemar-penggemar yang punya waktu bisa datang langsung untuk memberiku semangat. Jie Zhao, siaran langsung kita pada hari ini, seharusnya penontonnya lumayan banyak kan? Dibandingkan kemarin, turun 200 juta rupiah lagi. Bagaimana mungkin? Para penyiar dari media Singguang akan menulis lagu untuk mereka berdasarkan kisah hidup setiap orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang bisa menulis lagu dalam waktu sesingkat itu. Aku akan lihat siapa dirimu sebenarnya. Kenapa dengan tangan penyiar itu? Sedih sekali melihatnya. Siaran langsung kita hari ini sudah sampai di sini. Aku merasa belum puas mendengarkan. Benar, penyiar. Bisakah Anda melepas topeng, tunjukkan pada kami penampilan asli Anda, dan mainkan satu lagu lagi? Besok,
Saya akan berpartisipasi dalam final piano Jiang Cheng. Saat itu, saya akan berada tepat di lokasi, melepas topeng saya. Karena masih ada penonton yang ingin mendengar, maka kita akan memainkan satu lagu lagi. Tidak ragu lagi. Tidak peduli kapanpun, pasti ada jalan di depan, maju saja dengan berani. Saya harap dalam perjalanan hidup kita, saat menghadapi pilihan, kita semua bisa tidak ragu lagi. Kita seperti burung yang terkurung oleh kehidupan, tapi suaramu membuatku ingin menghancurkan sangkar ini. 3 miliar rupiah, benar-benar 3 miliar rupiah. Liu Xin, kau benar-benar luar biasa. Kenapa? Kenapa dia bisa lebih populer dariku? Jumlah penonton siaran langsung kita hari ini sudah 5 atau 6 kali lipat dari media You. Liu Fang, kau pikir kau bisa mencuri partitur pianoku, menguping isi hatiku, tapi kau tidak akan bisa mencuri bakatku. Ini baru permulaan. Setelah ini, aku akan berada di bawah sorotan lampu panggung kompetisi piano dan benar-benar merobek topeng munafikmu. Setelah melalui kompetisi kami, melewati berbagai babak, dan akhirnya kita hanya menyisakan 2 peserta. Selanjutnya, mereka akan memperebutkan gelar juara terakhir. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Fang Fang, selama dia bisa mendapatkan gelar juara kali ini, dia bisa mewakili Jiang Cheng untuk ikut serta dalam kompetisi provinsi. Nenek, tenang saja. Gelar juara kali ini pasti milik Fang Fang. Bukankah itu penyiar dari media Singguang? Saya kenal kontestan ini baru beberapa hari yang lalu. Saya menonton siaran langsungnya setiap hari. Ya, dia. Bakatnya saya sudah melihatnya sendiri. Hebat sekali. Sepertinya juara kali ini sudah pasti menjadi miliknya. Lama tidak berjumpa. Apakah ini Liu Xin? Bagaimana mungkin dia ikut serta dalam babak perebutan juara? Liu Xin, ternyata benar kamu. Kamu pikir dalam kompetisi piano ini, kamu pasti bisa mengalahkanku? Kamu hanyalah seorang pencuri yang menguping isi hati orang lain, itu saja. Memangnya kenapa? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku akan selalu bisa memainkannya lebih cepat darimu. Selanjutnya saya akan mengumumkan aturan pertandingan ini. Para juri akan memberikan tema di tempat dan kedua peserta akan membuat komposisi di tempat. Agar kedua peserta agar tidak saling terpengaruh, kami telah menyiapkan masing-masing satu ruangan untuk bertanding. Apa? Lalu bagaimana ini? Saya ingin mengajukan permohonan untuk mengubah peraturan pertandingan ini. Maaf, peraturan tidak dapat diubah. Apakah kamu perlu aku ajari cara berimprovisasi? Ada apa? Dengan wajah Fang Fang, kenapa pucat sekali? Mungkin dia hanya gugup. Kepada kedua kontestan, apakah kalian sudah siap? Baiklah, maka selanjutnya, mari kita buat lagu dengan tema cuaca dan musim hari ini. Silakan berkreasi. Kok rasanya terdengar aneh sekali?
Memang sudah kuduga. Liu Fang, setelah kamu meninggalkanku, kamu hanya bisa hidup mengandalkan notasi piano yang pernah kutulis. Kontestan Liu Xin, sekaranglah giliran Anda. Mengapa saya bisa merasakan kesedihan dan kepedihan dari lagunya? Permainannya di siaran langsungnya juga seperti ini, selalu dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan. Modulasi ini benar-benar sempurna. Tidak. Bagaimana dia bisa bermain semerdu ini? Sangat menakjubkan. Tidak, ini tidak mungkin. Terima kasih atas penampilan luar biasa dari kedua kontestan ini. Selanjutnya, kami serahkan kepada para juri di tempat ini untuk memberikan nilai sekarang dan memilih juara utama kita. Pertama, lagu dari saudari Liu Fang. Teknikmu sempurna, setiap nada bagaikan mutiara yang sudah diukur. Tetapi, kami tidak merasakan emosi dari orang yang memainkannya. Seolah-olah itu dimainkan oleh sebuah mesin. Lalu, apakah lagu ini benar-benar ciptaanmu sendiri? Mengapa pada setiap nada tertulis nama orang lain? Berikutnya, saudari Liu Xin, aku sarankan kamu mengganti piano. Namun setelah diganti, mungkin kamu tidak akan bisa memainkan nada yang sumbang karena patah hati itu lagi. Aku berikan nilai 8 untuk saudari Liu Fang dan 10 untuk saudari Liu Xin. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin nilai Liu Xin lebih tinggi dari Fang Fang? Nenek, jangan khawatir dulu, masih ada juri-juri lain. Juri ini, pasti dia tidak mengerti. Perlakuan ornamen pada lagu saudari Liu Fang sudah sesuai dengan standar akademis, tapi kurang memiliki nuansa pernapasan rubato. Sedangkan pada lagu saudari Liu Xin, mikroton-mikroton yang ditambahkan di bagian rekapitulasi, walaupun tidak sesuai dengan teori harmoni tradisional, namun dengan sempurna mengulang kisah yang hilang dari piano. Jadi, saya berikan 9 poin untuk saudari Liu Fang dan 10 poin untuk saudari Liu Xin. Tidak boleh sama sekali. Juaranya harus Fang Fang. Sungguh pertarungan para ahli. Ya, aduh, saya belum pernah melihat kontestan mendapat 10 poin sebelumnya. Saudari Liu Xin, 10 tahun dari sekarang, semua orang mungkin sudah lupa siapa pemenang hari ini. Tetapi, pasti akan mengingat penampilanmu. Saya berikan 10 poin. Adapun saudari Liu Fang, lagumu ini 3 tahun lalu, saya pernah melihatnya. Tanda tangan di lagu ini adalah Liu Xin. Saudari Liu Xin, apa pendapatmu tentang saudari Liu Fang yang menjiplak partiturmu? Bagaimana? Saya? Kau ingin memfitnah Fang Fang? Ya sama sekali tidak mungkin menjiplak. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Mengenai masalah ini, saya hanya bisa bilang, saya merasa tenang. Liu Xin, kamu keterlaluan. Kamu jelas-jelas tahu impian Fang Fang, yaitu untuk menembus kejuaraan provinsi, dan kamu sendiri yang menghancurkan masa depannya. Sekarang juga kamu pergi ke komite. Akui bahwa lagumu adalah hasil menjiplak. Suruh komite berikan gelar juara itu kepada Fang Fang. Jika kamu lakukan itu, aku akan mempertimbangkan untuk mengizinkanmu kembali ke keluarga Liu. Jika tidak, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Kasus penjiplakan Liu Fang sudah disiarkan secara nasional. Sekarang kamu menyuruhku mengakui bahwa akulah yang menjiplak? Soal kembali ke keluarga Liu, aku tidak peduli. Lagi pula, memang aku bukan bagian dari keluarga Liu. Berhenti di sana. Kamu telah merebut segalanya dari Fang Fang. Apakah kamu tahu betapa sedihnya dia? Kalian hanya mengingat penderitaannya? Lalu, penderitaanku, siapa di antara kalian yang benar-benar peduli? Liu Qing. Aku juga akan merebut
Semua milikmu dengan tanganku sendiri. Perusahaan sudah merugi selama setahun berturut-turut. Apa-apaan sampah yang kalian tulis ini? Pemimpin redaksi Zhang, sekarang sudah banyak orang tidak membeli novel kita. Sejak penerbit surat Zihan merekrut Liu Qing, editor dan penulis kita, benar-benar tidak bisa bersaing dengan Liu Qing. Jangan banyak bicara omong kosong lagi, bisa? Kita sekarang rugi setiap bulan. Siap-siap saja bubar. Jangan bubar. Kita sudah berdiri selama belasan tahun, sayang sekali kalau sekarang bubar. Kau pikir aku mau bubar? Sekarang perusahaan tidak menghasilkan uang, bos setiap hari memarahiku habis-habisan, apa yang harus kulakukan? Pemimpin redaksi, beri saya kesempatan. Sekali lagi, bulan depan, kita pasti bisa melampaui Zihan. Anda sudah mengucapkan ini berkali-kali. Saya sudah memutuskan. Mulai bulan depan, penerbit ini resmi dibubarkan. Anda siapa? Saya bisa membuat penerbit kalian bangkit kembali. Dan juga bisa membuat Liu Qing menjadi yang kalah dari saya. Hanya Anda. Jangan bercanda. Anda tahu berapa cetakan pertama karya terbaru Liu Qing? 500.000 eksemplar. Kalian hanya ditekan oleh Liu Qing dari penerbit surat Zihan. Saya berjanji kepada Anda. Naskah saya pasti bisa mengalahkannya. Anda? Hai Anda? Anda bisa mengalahkan Liu Qing? Jangan bercanda. Semua orang di Jiangcheng tahu Liu Qing adalah penulis emas. Penerbit yang ingin merekrutnya ada lebih dari 100. Saya hanya butuh 7 hari. 7 hari? Biasanya bahkan tidak cukup untuk menulis satu majalah. Kau bilang kau bisa menulis novel. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Pemimpin redaksi, bagaimana kalau kita biarkan dia mencobanya? Lagi pula, kalian tidak punya siapa-siapa lagi. Majalah ini adalah hasil kerja kerasmu selama lebih dari 10 tahun. Apa kau benar-benar akan membiarkannya bangkrut? Baiklah. Coba saja. Karena kalian meremehkanku, aku akan mengalahkan kalian di bidang yang kalian kuasai, masing-masing dari kalian. Pemimpin redaksi, 100.000 eksemplar. 100.000 eksemplar apa? Terjual 100.000 eksemplar di hari pertama. Benar atau bohong? Sekarang semua toko buku di Jiangcheng sedang bertanya kepada kita apakah bisa mempercepat proses untuk memasok lebih banyak kepada mereka? Bagus, bagus. Kamu sekarang juga hubungi perusahaan percetakan. 100.000 eksemplar, meskipun hanya sepertiga dari perusahaan Zihan, tapi ini bagaimanapun adalah permulaan. Kami memang tidak salah memilih orang. Kalau begitu, saya akan segera menghubungi perusahaan percetakan. Bagus, cepatlah kamu pergi sekarang. 100.000 eksemplar. 100.000 eksemplar. Pemimpin redaksi Liu, berapa eksemplar novel saya terjual kemarin? Lihat saja sendiri. $200.000 eksemplar? Ini tidak mungkin. Biasanya bukannya minimal 500.000 eksemplar? Tidak mungkin ini. Biasanya kan selalu 500.000 eksemplar. Kenapa sesedikit ini? Kau malah bertanya padaku. Kau tidak tahu, buku baru dari Feng Teng, Kota Kelupaan, tepatnya 10.000 eksemplar di hari pertama. Sekarang seluruh kota mendesak pengiriman. Tidak mungkin. Dari mana asalnya mereka mendapatkan penulis dengan kemampuan seperti itu? Ini adalah buku baru yang diterbitkan Feng Teng, Kota Kelupaan. Pelajari baik-baik.
Gas besar ini kenapa terlihat sangat tidak asing? Bukankah ini yang Fang Fang berikan padaku sebelumnya? Saat itu, Fang Fang bilang, karena kurang inspirasi, jadi baru menulis setengahnya. Mungkinkah? Liu Xin, kau benar-benar sangat luar biasa. Kota kelupaan milikmu baru saja sehari diluncurkan, penjualannya sudah menembus 10.000. Ini baru permulaan. Sebentar lagi akan terjadi. Semua pembaca di Jiangcheng akan tahu siapa yang merupakan penulis jenius sesungguhnya. Sekarang semua toko buku di Jiangcheng sedang gencar-gencarnya menambah pesanan. Bahkan di penerbit surat Zihan, banyak pembaca setia lama juga datang ke tempat kita. Oh ya, tadi editor juga bertanya, kapan edisi terbarumu bisa selesai ditulis? Tidak perlu terburu-buru. Biarkan saja peluru itu terbang sebentar. Gelar jeniusnya itu akan segera berpindah tangan. Gelar kejeniusannya sebentar lagi akan berganti pemilik. Kalau begitu, jika kita tidak memanfaatkan momentum ini, aku takut Liu Qing akan menyerang balik. Bagaimanapun, di Jiangcheng, dia masih punya banyak pembaca setia. Dia mau menyerang balik dengan apa? Mengandalkan kerangka karangan yang diberikan Liu Fang itu? Kali ini, tidak ada yang bisa membantunya. Liu Xin, kau tahu situasi di luar sekarang seperti apa? Buku kamu, seluruh lingkaran sastra di Jiangcheng sedang membicarakannya. Aku sudah menduganya. Tidak. Kamu pasti tidak bisa membayangkannya. Sekarang bahkan stasiun TV ingin mewawancarai kamu. Mereka bilang, kamu adalah ratu sastra generasi baru di Jiangcheng. Ini baru permulaan, dan bukan tujuanku. Lalu, kamu masih mau melakukan apa lagi? Aku tidak hanya ingin mengalahkan Liu Qing semudah itu. Aku ingin Liu Qing dari Jiangcheng, lingkaran sastra, menghilang sepenuhnya. Lalu langkahmu selanjutnya, kamu mau berbuat apa? Novel berikutnya akan berjudul Anggota yang Terlupakan. Aku ingin Liu Qing di lingkaran sastra Jiangcheng benar-benar bisa mengangkat kepala. Pemimpin redaksi Zhang, berita besar, berita sensasional. Ada apa? Novel Liu Xin memecahkan rekor lagi. Terakhir kali juga sudah pecah kan? Sekarang tidak sesederhana memecahkan rekor. Anggota yang terlupakan milik Liu Xin dalam 5 hari, penjualannya menembus 1 juta eksemplar. Apa? 1 juta? Kau tidak bercanda kan? Ini benar sekali. Sekarang semua perusahaan percetakan di kota ini sedang bekerja keras untuk mencetaknya. Ini akan memecahkan rekor sejarah penerbitan di Jiangcheng. Bawa aku ke pabrik percetakan, aku ingin mengawasinya sendiri. Halo? Pemimpin redaksi Zhang, ada kabar baik lagi. Sekarang ada 5 perusahaan yang ingin bekerja sama jangka panjang dengan kita, dan 3 perusahaan lain ingin merekrut Liu Xin sebagai kontributor jangka panjang. Apa? Ulangi sekali lagi. Grup Tenglong, Teknologi Changming, Media Wenhui, mereka semua secara spesifik meminta hak otorisasi eksklusif untuk karya-karya Liu Xin. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Penerbit kita akan bangkit kembali. Pemimpin, Anda tidak perlu segembira ini kan? Bagaimana mungkin saya tidak gembira? 1 juta eksemplar, Anda tahu penerbit kita selama 10 tahun lebih ini baru menjual berapa banyak? Baru 1 juta eksemplar saja. Sekarang Liu Xin berhasil melakukannya hanya dalam waktu 1 minggu. Sekarang penerbit kita benar-benar bisa bertahan. Liu Qing, coba jelaskan dengan baik padaku. Kenapa karya yang kamu tulis tiba-tiba tidak ada yang membaca? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Sini, lihat data ini. Penjualan jelas menurun 2/3. Pembaca menilai reputasimu sudah hancur lebur. Tidak mungkin. Garis besar ceritanya jelas-jelas Fang Fang yang membantuku membuatnya. Bagaimana bisa? Aku tidak peduli dengan kesulitan apapun yang kamu miliki. Jika penjualan tidak bisa pulih lagi, perusahaan kita bisa bangkrut. Kamu tahu berapa banyak uang yang sudah kita habiskan untuk mempromosikan kamu. Sekarang bahkan penulis baru pun bisa mengalahkanmu. Penerbit Feng Teng, aku harus melihat siapa sebenarnya kamu.
Mau apa? Selamat siang. Saya Liu Qing dari penerbit Surat Zihan, ingin bertemu dengan penulis baru perusahaan Anda. Lihat itu. Mereka semua menunggu penulis kami. Sana, antre. Ini adalah Direktur Wang dari Grup Tenglong, Direktur Zhao dari Teknologi Changming. Bagaimana bisa para tokoh bisnis besar ini? Xiaoxin, kenapa kamu ada di sini? Fang Fang bilang kamu sudah tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Benar, aku bekerja di sini. Bagus sekali. Apakah kamu kenal penulis dari anggota yang terlupakan itu? Bisakah kamu meminta dia untuk bertemu RGA? Kenal kok. Bagus sekali. Begini, pulang saja ke rumah dengan kami sekarang. Nenek sangat mengkhawatirkanmu. Mengkhawatirkanku? Yang kalian pikirkan, kalian hanya Liu Fang. Liu Xin, jangan tidak tahu terima kasih. Xiaoxin, kakak mengakui. Sebelumnya kakak mengabaikanmu, tapi kakak janji, kakak pasti akan memberikan kompensasi ganda untukmu. Setelah kamu lulus, kamu langsung bekerja di grup Liu. Simpan saja. Kemunafikan kalian membuatku muak. Keluarga Liu membesarkanmu selama 20 tahun, hanya untuk membesarkan anak tidak tahu terima kasih ini. Xiaoxin, jangan bercanda. Kontak penulis itu sekarang. Tidak perlu dicari. Akulah penulis. Anggota yang terlupakan itu. Xiaoxin, jangan bercanda. Apa tingkat pendidikanmu? Kakak tidak tahu. Jadi apapun yang aku katakan, kamu tidak akan percaya. Apalagi yang bisa kita bicarakan. Aku sebenarnya ingin percaya, tetapi penulis itu merilis 2 karya dalam waktu sebulan, dan akumulasinya telah menembus jutaan eksemplar. Bahkan Xiaoqing tidak mampu melakukannya. Bagaimana kakak bisa percaya? Kakak harap kamu bisa lebih jujur, bukan selalu berbohong. Betul. Lagi pula sekarang banyak hal dibantu oleh Fang Fang. Sedangkan kamu hanya seorang sampah yang tidak sekolah lama. Kalian benar-benar keluarga dengan Liu Xin, ya kan? Tentu saja. Aku kakak keduanya, dan ini kakak sulungnya. Terus-menerus menekan, mengucilkan dan mencemooh. Tidak heran Liu Xin ingin kabur dari rumah. Semua karya di penerbit kami, ditulis oleh Liu Xin, sama sekali tidak ada jejak plagiat. Itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, mengapa dia tidak pernah mengatakannya? Aku sudah memberitahumu, tapi pernahkah kamu percaya? Aku pernah memberimu satu garis besar cerita yang baru, tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Kak, ada apa? Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu denganmu sekarang, dan naskahku belum selesai. Kakak, aku menuliskan untukmu garis besar novel baru. Aku tidak tahu apakah ini bisa membantumu. Luar. Sampah macam apa ini? Aku... Menyingkirlah. Xiaoxin, kakak memang kurang peduli padamu sebelumnya. Begini, kembalilah dulu. Kakak janji, pasti akan membuatmu sukses. Di masa depan kamu akan seperti Fang Fang, menjadi 2 orang yang paling hebat di keluarga Liu. Liu Fang, apa hak dia membandingkan dirinya denganku? Liu Xin, jaga bicaramu. Kau hanya beruntung telah menerbitkan 2 novel saja. Ini tidak berarti bahwa kemampuanmu hebat. Xiaoqing, diamlah dulu. Xiaoxin, kakak tahu, kau punya sedikit kesalahpahaman dengan Fang Fang, tetapi pada akhirnya kau juga keluarga Liu. Apa kau tidak berharap melihat keluarga Liu semakin maju? Liu Ming, kau sungguh lucu. Sekarang kau bilang aku bagian dari keluarga Liu? Saat aku dikucilkan, mengapa kau tidak mengatakan aku bagian dari keluarga Liu? Kalian berlibur ke luar negeri. Saat aku tinggal di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, mengapa kau tidak mengatakan aku bagian dari keluarga Liu? Kakak hanya takut kau terlalu berlebihan. Fang Fang bilang, kau rela tidak makan hanya demi menabung untuk membeli barang mewah. Keluarga Liu memang punya uang, tetapi kita tidak boleh terlalu gila kemewahan. Barang mewah? Sejak kecil hingga saat ini, pakaian mana yang pernah kupunya harganya melebihi 3 digit?
Bahkan, pakaian yang kukenakan sekarang ini juga kubeli dengan uang hasil kerjaku saat liburan musim panas tiba. Aku ingat waktu itu, dengan gembira aku menunjukkannya padamu. Apa yang kalian katakan? Kakak, aku mau gaun ini. Tidak mahal, hanya 200 juta rupiah. Baiklah, sama Fang-Fang kita suka, berapapun harganya tidak masalah. Terima kasih, Kak. Kak, lihatlah baju baruku ini. Apakah bagus? Apa-apaan ini? Pakaian buruk macam apa yang kamu kenakan? Sangat tidak berkelas. Cepat buang saja. Memakainya di luar akan mempermalukan keluarga kita. Xiaoxin, kakak memang sebelumnya kurang perhatian padamu. Asal kamu mau kembali, kakak bersedia memberikan semua yang kamu inginkan untuk menebus kesalahanku. Aku sudah bilang, aku dan keluarga Liu sudah tidak ada hubungan lagi. Liu Xin, kau pikir kau sudah dewasa dan bisa bertindak sesukamu? Kakak melakukan ini demi masa depanmu. Bagus. Kalau memang demi masa depanku, menyingkirlah dari jalanku. Liu Xin, kurasa kau sungguh keterlaluan. Apa nuranimu sudah hilang? Nuraniku? Justru karena aku terlalu punya nurani, maka kalian terus-menerus merendahkanku dan memanfaatkanku. Xiaoxin, kakak punya perusahaan. Aku bisa membawamu menuju masa depan yang lebih baik. Jika kau tetap di penerbit ini, kau hanya akan menjadi penulis kecil saja. Semua yang kulakukan adalah demi dirimu. Kenapa kau tidak mengerti niat baikku ini? Demi aku, Liu Ming, di hatimu hanya ada 2 adik perempuan, yaitu Liu Fang dan Liu Qing. Bagaimana kau bisa berpikir begitu tentang diriku ini? Bukan begitu? Selama ini, kau memanggilku kapan saja kau mau, dan mengusirku kapan saja kau merasa bosan. Di matamu, aku hanyalah anjing peliharaanmu, seekor anjing yang kau mau kapan saja, dan kau buang jika sudah tidak dibutuhkan. Kemunafikanmu adalah racun yang mematikan. Kakak, tidak perlu buang-buang waktu dengannya. Terserah dia mau melakukan apa, biarkan saja. Menyingkirlah dari jalanku. Buku ini, kamu baca ini dengan baik. Anggap saja ini dariku untukmu. Kelahirannya seperti diasingkan oleh dunia. Aku samar-samar ingat, kakak laki-lakinya, kakak perempuannya, neneknya, semuanya berkumpul memuji adik perempuan yang masuk universitas, tetapi tak ada yang memerhatikan. Di tangannya tergenggam rapor peringkat pertama sesekolah. Kamar tidurnya berada di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Musim dingin berangin, musim panas pengap. Saat sang adik mendapatkan bintang kecil di sekolah, seluruh keluarga merayakannya. Setara piagam penghargaannya itu, yang bisa menutupi seluruh dinding, hanya bisa dilupakan di sudut. Malam itu, perutku sakit. Dia Nenek. yang berusia 18 tahun mendadak sakit perut. Kakak laki-lakinya menyuruh dia untuk menahan diri. Pura-pura Nenek bilang sakit. dia pura-pura sakit. Xiao Fang demam. Lalu di tengah malam, Bagaimana ini? adik perempuannya demam. Kau begitu tunggu apa lagi? Cepat bawa ke rumah sakit. Ayo, Seluruh ayo, ayo. keluarga di UGD menjaga sampai pagi. Perawat bertanya padanya, Di mana anggota keluargamu? di mana anggota keluarganya? Dia perlahan mengangkat lengannya. Dengan rekam medis tergantung di udara. Seperti rumah ini, garis parabola yang tidak akan pernah bisa ditangkap. Aku benar-benar melakukan kesalahan. Apakah grup Wang ini benar-benar akan hancur di tanganku? Ayah? Kakek? Anakmu tidak becus. Direktur Wang, ada seorang wanita yang mengaku bernama Liu Xin mencari Anda. Dia mengatakan bisa membantu perusahaan menyelesaikan masalah. Kau siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting, aku bisa menyelesaikan krisis utangmu dan juga bisa membuat grup Wang hidup kembali. Aku bahkan tidak tahu siapa kau. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kau memang tidak mengenalku, tetapi seharusnya kau mengenal Liu Ming. Liu Ming? Liu Xin? Kau adiknya Liu Ming? Ya, Kenapa? Apakah kakakmu menyuruhmu datang untuk mengambil hasil rampasan?
Dulu dia adalah kakakku, sekarang sudah tidak lagi. Ini tertulis dengan alasan yang kuat. Kamu sebagai adik dari Liu Ming, mengapa kamu mau membantuku? Ini urusanku, kamu tidak perlu banyak bertanya. Dokumen ini bisa membuatmu memulihkan perusahaan dan juga bisa mencaplok grup Liu. Apa kamu pikir aku bodoh? Ini jelas jebakan yang dirancang oleh Liu Ming untuk mendapatkan kepercayaanku. Kepercayaanmu? Perusahaanmu sekarang tidak jauh berbeda dengan bangkrut, bagiku itu tidak ada artinya. Lalu, apa syaratmu? Setelah semua selesai, aku ingin semua saham grup Liu. Kamu terlalu serakah. Jika bukan karena aku, perusahaanmu tidak sampai 3 hari akan bubar begitu saja. Dan utang yang kamu tanggung cukup untuk membuatmu menghabiskan seumur hidup di penjara. Baiklah, aku setuju. Fang Fang bermain piano, semakin lama semakin bagus. Pada kompetisi berikutnya, Fang Fang kita pasti akan menang juara pertama. Nenek? Halo, Guru Zhang. Liu Fang, saya secara resmi mewakili panitia penyelenggara kompetisi untuk memberitahumu masalah plagiarisme yang kamu lakukan sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Komite memutuskan untuk membatalkan kualifikasi kompetisimu dan dalam 10 tahun ke depan, kamu tidak akan bisa mengikuti kompetisi piano di Jiangcheng manapun. Guru Zhang, saya sama sekali tidak melakukan plagiarisme. Liu Fang, bukti ada di depan mata, kami hanya berbicara berdasarkan bukti. Tidak, ini tidak mungkin. Liu Xin, berani-beraninya kamu menjebakku dari belakang. 7 hari, dalam waktu 7 hari, nilai pasar menguap triliunan rupiah. Apa kalian semua bodoh? Segera selidiki untukku, siapa sebenarnya yang bermain curang? Direktur Liu, kami sudah menyelidikinya. Semua data mengarah ke grup Wang. Grup Wang? Apa kau bercanda? Perusahaan mereka itu seharusnya sudah bangkrut 4 hari yang lalu. Bagaimana mungkin mereka menyerang kita? Saya juga tidak tahu. Sepertinya keluarga Wang memiliki ahli hebat di belakangnya. Bagaimana kau bisa memprediksi dengan tepat setiap keputusan Liu Ming? Sangat mudah, karena perencanaan perusahaan mereka adalah hasil kerjaku. Apa? Kau yang membuatnya? Maksudmu selama bertahun-tahun grup Liu, perencanaannya selalu kau? Itu tidak penting. Kakak, kau harus percaya padaku, perencanaan bisnismu benar-benar aku yang membuatnya, aku tidak membohongimu. Cukup. Sekarang kau bahkan berani membohongi kakakmu, ya? Siapa yang tidak tahu kalau perencanaan bisnisku dibuat oleh Fang Fang? Jika kau berani berbohong lagi, kau keluar dari rumah ini. Kakak, menghancurkan kalian bukan tujuan utamaku. Aku ingin menulis ulang aturan permainan ini. Direktur Wang, Liu Ming dari grup Liu ingin bertemu Anda. Dia ada di depan kantor. Suruh dia masuk. Baik. Direktur Liu, silakan masuk. Oh, Direktur Liu. Mari. Silakan ke sini. Direktur Wang, Anda belakangan ini hidup dengan sangat baik, ya? Lumayan. Kedatangan Direktur Liu, ada urusan apa? Jangan-jangan Anda datang untuk membicarakan kerjasama? Kerjasama? Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, sebenarnya apa yang Anda gunakan hanya dalam 1 minggu? Tidak hanya membuat perusahaan Anda bangkit kembali, tetapi juga membuat keluarga Liu sengsara. Ingin tahu? Saya bisa memberitahu. Xiao Xin, kenapa kamu di sini? Liu Ming, lama tak berjumpa. Bagaimana rasanya ketika perusahaan hampir bangkrut? Apa maksudmu ini?
Mungkinkah Tebakanmu benar? Bukan karena Nona Liu Xin, keluarga Wang pasti sudah lama bangkrut dan dilikuidasi. Liu Xin, kamu malah membantu orang luar untuk melawan perusahaanmu sendiri? Aku sudah bilang sejak lama, aku dan keluarga Liu sudah tiada hubungan. Aku hanya memilih mitra kerja yang tepat saja. Mitra kerja yang tepat? Kamu adalah adik kandungku, tapi kamu malah bekerja sama dengan orang luar untuk menjatuhkan perusahaanku? Adik kandung? Adikmu hanya Liu Fang dan Liu Qing. Aku hanyalah sampah yang bisa kamu buang seenaknya. Sudah berkali-kali ku bilang, masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Dan aku juga sudah meminta maaf padamu. Kenapa kamu harus terus mempermasalahkan kakakmu sendiri? Minta maaf? Apa kerugian yang kalian berikan padaku bisa dibayar hanya dengan 1-2 kata maaf? Aku sudah bilang padamu, perhitungan kalian akan kubereskan satu persatu. Kau mengkhianati keluarga Liu. Bukankah kau selalu bilang, di dunia bisnis tidak ada hubungan keluarga, yang ada hanya kepentingan? Aku hanya menggunakan caramu untuk mengalahkanmu, jadi bagaimana bisa disebut pengkhianatan? Lagi pula, aku sudah bilang padamu, perencanaan bisnismu itu aku yang buat. Kau tidak percaya aku punya kemampuan itu? Kalau begitu aku hanya bisa membuktikannya dengan caraku sendiri. Kakak tertua salah paham padamu? Bisakah kau berikan kakak tertua satu kesempatan? Aku memberimu kesempatan, lalu siapa yang memberiku kesempatan? Prasangka buruk kalian itu seperti pisau tajam, menusuk di dadaku. Aku tidak akan melupakannya seumur hidupku. Saya bahkan harus berterima kasih kepada Direktur Liu. Jika Anda tidak melepaskan Nyonya Liu Xin, bagaimana mungkin grup Wang kami bisa bangkit kembali? Direktur Wang, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Bisakah Anda mempertimbangkan hubungan kita yang dulu dan melepaskan grup Liu kali ini? Dan juga melepaskan saya? Melepaskan Anda? Saat Anda mengumpulkan begitu banyak kelompok untuk menjatuhkan perusahaan saya, mengapa Anda tidak pernah berpikir untuk melepaskan saya? Sekarang situasinya sudah sangat jelas, grup Liu Anda hanyalah sebuah bangunan yang diambang kehancuran. Saya hanya perlu sedikit mendorong, dan itu akan hancur lebur seketika. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Sederhana. Anda hanya perlu menjual grup Liu kepada saya, jika tidak, Anda akan menghadapi likuidasi kebangkrutan. Anda punya hak untuk menolak, tetapi Anda juga harus memikirkan hal itu baik-baik. Konsekuensi setelah penolakan Anda. Baiklah. Setelah kembali, saya akan langsung adakan rapat direksi. Setelah semuanya diputuskan, saya akan datang lagi untuk membicarakan masalah akuisisi dengan Anda. Nyonya Liu? Apa? Apakah kita harus bertindak sekejam ini? Bagaimanapun juga, dia adalah kakak kandung Anda. Keluarga? Tidak ada lagi perasaan kekeluargaan sedikit pun di hati saya. Semua yang mereka derita adalah balasan yang pantas mereka dapatkan. Dibandingkan dengan bahaya yang mereka timbulkan pada saya, ini hanyalah masalah kecil. Di kehidupan sebelumnya, saya mati mengenaskan di jalanan. Di kehidupan ini, saya akan membuat kalian semua merasakan penderitaan yang tak terperikan. Baiklah, setelah saya berhasil mengakuisisi grup Liu, saya akan menepati janji saya untuk jual grup Liu kepada Anda dengan harga Rp1. Bagus. Semua ini biarlah berakhir di sini. Kenapa kamu datang? Kamu tidak menyambutku? Menyingkirlah.
Liu Xin, kamu benar-benar tidak punya hati. Kamu merebut semua milik kakak laki-lakimu, kakak keduamu, RJ, dan Fang Fang. Apakah kamu sudah merasa puas? Kamu merebut milikku dan Fang Fang. Aku masih bisa menerimanya. Tetapi mengapa kamu juga merebut grup Liu? Ini adalah kerja keras ayah selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin kalian tahu siapa sebenarnya yang tidak berguna. Bagaimana rasanya setelah reputasimu hancur? Kakak ketiga, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Aku tahu aku salah. Bisakah kamu tidak mengungkitnya lagi? Kamu tidak tahu bahwa kamu salah, tapi kamu takut. Xiao Xin, kakak kedua juga salah sebelumnya. Kakak kedua minta maaf yang sebesar-besarnya kepadamu. Bisakah kamu memaafkan kakak kedua? Benar, Xiao Xin. Sebelumnya, kakak sulung yang salah. Kakak sulung tidak memberikan teladan yang baik sama sekali. Itulah mengapa semua orang terus salah paham padamu. Seandainya aku masih membiarkan diriku disakiti seperti dulu dan menuruti semua perkataan kalian, aku hanya akan dibuang oleh kalian seperti sampah. Kalian ingin aku kembali sekarang? Jelas sekali karena kalian takut. Kalian akan kehilangan apa yang sudah kalian dapatkan. Berikan saja barang-barang itu kepada mereka. Segera berikan barang-barang itu kepada mereka. Ini adalah Ibu Liu, yang mempercayakan kepada saya untuk memberikan perjanjian ini kepada Anda semua. Jika tidak ada masalah, mohon ditandatangani. Jelas-jelas saya tidak mau tanda tangan. Liu Xin, kau terlahir sebagai anggota keluarga Liu dan mati sebagai roh keluarga Liu. Saya tidak sedang berdiskusi dengan kalian. Apabila kalian tidak mau tanda tangan, biar saja kita lanjutkan lewat jalur hukum. Keluarga Liu ini hanyalah sarang iblis yang menghancurkan orang. Sampai jumpa. Rumah yang tidak akan pernah menjadi milik saya